kalian aja yang nggak mau waras, maunya gila permanen. Siapa? Ditanya marah, diinformasikan marah, padahal gratis. Gratis. Ada yang bayar tapi ditipu mau. Itu namanya penyakit. Selamat malam Bang Suma. Blam. Kenapa gitu Bang? Santai aja Bang. Santai kali pun aku dari tadi. Santai. Iya, ini jangan tensinya naik terus Bang, santai Yuk, aja. tensi saya normal loh. Kalau tensi saya naik, saya nggak di sini. Gimana kabarnya Bang Suma? Sehat? Baik, seperti yang Anda lihat. Iya, luar biasa sekali Bang Suma ini. Gini Bang Gimana, Suma, Bang? Ya, silakan. saya mau bertanya ini Oh iya, silakan. tentang kebenaran Islam Bang. Oke. Apakah betul di dalam Islam itu mempercayai batu menghapus dosa Bang? Enggak. Enggak ada Islam percaya itu. Batu menghapus dosa. Itu tuduhan yang salah. Salah paham. Oh iya ya. Jadi hadis-hadis itu Bang, itu sahih atau doif itu yang Sahih. batu menghapus dosa? Sahih. Tidak Terus ada hadis Nabi Muhammad- batu menghapus terus dosa, Nabi enggak Muhammad- ada. Enggak ada hadis batu menghapus dosa itu, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Sabar hadisnya. dulu Bang ya. Nanti kita buka. Sabar Iya, saya silakan. cek dulu. Buka dulu, buka dulu. Buka HP dulu, cuma Bang. satu ini. Ada yang Oke, bisa oke. buka? Silakan, Anda tunjukkan aja. Anda tunjukkan. Hadis Bukan aja ya, mana? biar gue bacain. Selamat malam Bang Zuma. Malam, malam Bang. Iya, malam. Silakan. Mana Silakan hadisnya? Bang Rostum. Iya, ke Bang Rostum dulu. Saya menyimak saja berguru ini. Bang Rostum Islam atau Kristen? Kristen dia tapi baik dia. Oh iya. Ya ponakannya Bapak Pendeta siapa sih namanya sih? Yang mendukung Bang Sulistyo. Zuma itu loh, siapa namanya? Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo. Pak Yakub. Oh iya, pendeta. Ponakannya beliau. Ya, selamat malam Royal. Royal, selamat malam. Royal, selamat malam. Aduh. Ya. Aduh, lama. Nyelam dalam. Nyelam. Ambulans, tabaikan ambulans. Jangan sampai dia kelelap itu. Iya. Bentar, ambil oksigen dulu, ambil oksigen. Rostum aja, mungkin ada yang pengen disampaikan Bang Rostum. Silakan Bang. Ke Bang Zuma. Terbaik Bang Rostum. Iya. Bang Zuma terbaik. Terima kasih Bang. Iya, selamat malam, selamat bergabung Pak Rete. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, cuman bentar dong, mau nanya aja sama Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya gini Bang, saya kan mau nanya ini kan dari Islam, Yahudi sama Nasrani ini memang benar ini tiga agama ini menunggu sesosok gitu. Yang dinanti-nanti apa ya? Yang ditunggu-tunggu dari tiga agama ini memang benar
menunggu satu sosok itu Nabi Isa gitu. Itu aja Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagi kita umat Islam nggak ada nunggu Nabi Isa. Betul. Bang Zuma, Ya. ini hadis ini Musnad Ahmad Ya. 53, Ya. di situ menerangkan bahwa mencium Hajar Aswad itu Nah, menghapus mencium. dosa sehabis-habisnya. Mencium ya. Iya. Berarti bukan batunya, tapi upaya untuk upaya untuk mencium. Sekarang saya umat Islam di Indonesia, gimana cara saya mencium? Mulut saya panjang kali sampai ke Arab. upaya bergerak dari Indonesia menuju ke Arab, upaya itulah yang menghapuskan dosa, itu kan bukan batunya. Batu Hajar Aswad dipercaya. Enggak bang, kan Anda membaca sendiri tadi. Begini bang, mencium di Hajar situ Aswad. kan mencium. Nah, berarti ada upaya kan? Usaha menyentuh, Mencium, mengusap, dosa sehabis-habis. mencium. Iya, upaya, usaha manusia Oke. untuk melakukan itu Jadi yang gini, Bang. menghapuskan. Ketika, oke bang, Ya, saya mengerti upaya kita ya, ke tanah suci Batu Hajar menghapus dosa itu hanya untuk mencium Batu Hajar Aswad itu sudah menghapus dosa habis-habisnya bang ya, gitu. sesuai dengan hadits yang Anda baca kan? Mau nggak saya tunjukkan data yang sama di dalam Bible-nya orang Yahudi? Gitu bang. Dalam Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Jadi Atau di Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi menghapus dosa. Gimana itu bang? Jadi gini bang, jadi umat Islam mempercayai itu ya bang. Iya, percaya kami. Karena itu adalah sunnah Ketika yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Ketika mencium rukun Batu Hajar Aswad itu Menderita menghapuskan batin. mencium batu itu. Itu loh pertanyaan. Bang, Kan sekarang kan banyak orang miskin yang Islam tidak mampu ke batunya Mekah. tidak. Susah ini. Susah nih kalau bertanya tapi Oke. dia mau Bukan susah menjelaskan. bang, ini fakta. Bukan menjelaskan. Saya Bang. boleh Makanya menjelaskan saya bilang tidak? Bagaimana kalau Turunkan Oke, dulu dia di silakan, Bang, bawah. silakan. Turunkan dulu ya di Atau bawah Anda biar turun di Bang bawah dulu, menjelaskan. biar saya jelaskan gitu ya. Host, kasih moderator dong, host. Gitu loh, turunkan dulu dia. Turun di bawah ya. Jangan sambil coli ya, Bang. Dengarkan baik-baik. Hadits yang Anda bawa itu menceritakan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Umari dari bapaknya, dari ayahnya. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah merebut atau berebutan, berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun. Salah satunya adalah Hajar Aswad. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang sahabat Rasulullah yang berdesakan seperti itu. Lalu apa kata Ibnu Umar? Wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desak? Tidak pernah aku lihat seorang pun sahabat Rasulullah yang melakukan seperti itu. Lalu kemudian Ibnu Umar ini menjawab, aku melakukannya karena Rasulullah pernah aku dengar berkata, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Mengusap Hajar Aswad
bisa menghapus dosa. Bukan dikatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah, Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Jangan dibalik. Inilah kalian. Mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Mengusap berarti mengusapnya, tindakan prosesinya yang menghapus dosa. Upaya manusia menghapus dosa yang menyebabkan dosanya dihapuskan. Sama seperti membuang duri di jalan, menghapus dosa. Bersedekah, memberikan duit, bukan duitnya yang menghapus dosa, tapi upaya memberikan sedekah itulah yang menghapus dosa. Orang puasa menghapus dosa. Membantu orang miskin dalam kesusahan itu menghapus dosa. Infak menghapus dosa. Itu jelas itu. Jadi bukan batunya. Tapi kalau Anda memaksakan batu menghapus dosa, boleh dong saya melihat dari Keluaran 29:14 tai sapi menghapus dosa, boleh nggak? Nah, muncul lagi manusia plastik. Boleh nggak batu bara itu kemudian menghapus dosa berdasarkan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7? Ketika kemudian batu bara itu menyentuh bibirku, maka seluruh dosa-dosaku dihapuskan, kesalahan-kesalahanku diampuni. Berarti batu bara hapus dosa. Kau ke Kalimantan sana cari batu bara, kau cipok semua itu batu bara, biar mulutmu itu berbekas, supaya dosa-dosamu itu dihapuskan. Saya serius loh bang. Belum lagi kalau saya suruh kalian kumpulkan teh sapi lalu kalian bakar. Coba Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kita baca rame-rame ya, supaya tidak menjadi fitnah. Siap gurun. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Dari tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lipui. Masih mau kau datang besok? Kita baca lagi. Ya, baca lagi. Di Keluaran 29. Kita baca sama-sama supaya tidak menjadi fitnah. Nomor berapa? Nomor 14. Tetapi daging sapi jantan, juga kulitnya dan taiknya, harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Apa itu? Tai sapi adalah korban penghapus dosa. Berarti kalau Anda menggunakan narasi Anda sendiri menelaah Keluaran 29:14, tolong Anda katakan, di dalam agama Kristen tai sapi menghapus dosa. Berani enggak? Berani enggak? Kalau Anda mengatakan batu menghapus dosa, maka saya juga mengatakan tai sapi menghapus dosa. Mampus. Enggak begitu Bang Joma. Kalau mereka perumpamaan, kalau kita ya ternyata tertulis. Gitu. Saya sudah bilang mengusap, mencium itu upaya. Sama membakar itu upaya. Jadi membakarnya yang menghapus bukan tai sapinya, tuyul. Mantra seks. Ada lagi Pak, ada yang mau diluruskan tadi. Menurut dia katanya, bagaimana dong orang miskin yang belum bisa ke sana gitu loh. Dia nggak bisa mengartikan sekarang kamu sudah dengar di bawah kan? Sekarang giliran kamu menjelaskan. Udah, di situ Bang Suma, gini Bang Suma. Di situ sudah. Saya tidak mau dengar komplain Anda. Saya sudah menjelaskan kewajiban saya sudah selesai. Sekarang Anda jelaskan kepada saya di dalam Keluaran 29:14 tai sapi menghapus dosa. Silakan. Bang Suma. Kenapa di mute? Nggak mampu ya? Loh, saya sudah menjelaskan bukti saya mampu. Sekarang tugasmu jelaskan Keluaran 29:14. Botol tidak sesuai apa yang di dalam hadis dengan apa yang. Dah kau ke gereja, cipok Anies Pendeta biar kau waras. Sederhana kan? Kalau kamu bolotmu kau bawa ke sini, tinggal ditendang udah selesai. Kami nggak butuh tontonan orang-orang tulul,
Orang-orang Tulu dan kampret kayak kalian. Ngerti? Artinya Bang Joma dia lebih ngerti hadis daripada Bang Joma gitu. Kau Tadi cipok lurus- itu batu bara di Kalimantan. Kalau kau mau saya telepon sepupu saya di sana yang kerja di batu bara. Siapkan batu yang sedang membara, kau cipok pakai bibirmu itu yang suka makan babi. Ah, biar dosamu dihapuskan. Enggak usah dia ke Kalimantan, orang tetangga sama di Muara ini Palembang juga banyak. Oh iya, kau ke situ lah. Napanan liput timun nah. Tadi dia harus diluruskan Bang Joma. Dia nggak bisa membedakan wajib dan sunnah. Katanya bagaimana dong orang yang miskin? Nggak bisa dong dihapus dosanya. Kan nggak bisa Iya, ke sana. sunnah itu sunnah. Yang pergi di sana itu hanya orang yang mampu. Orang miskin kalau mau menghapuskan dosa tinggal bertobat. Apa bertobat itu? Ya melakukan penyesalan terhadap kesalahan, lalu kemudian tidak mengulangi lagi dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Dah, hapus dosa-dosanya. Umat Islam kalau mau menghapus dosa sederhana. Tidak perlu ke Hajar Aswad. Kok bisa bang? Yes, jadi pengikut Rasulullah aja. Apa itu? Ngaku Islam. Jalankan syariat Islam semampumu. Di mana dalilnya? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selesai kan? Selesai. Jadi umat Islam hapus dosa itu tidak butuh korban, tidak butuh tumbal. Tumbal kok anak orang jadikan tumbal. Umat Islam nggak butuh. Untuk menghapus dosa di umat Islam itu nggak butuh sesajen, tidak butuh tumbal. Umat Islam menghapus dosa cukup menjadi Islam saja, dosa-dosa akan dihapuskan. Dalilnya mana? Yang tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. Itu jelas tuh. Apabila engkau mencintai Allah, dosa-dosamu ingin diampuni oleh Allah, engkau ingin dicintai, disayangi oleh Allah pencipta alam semesta, maka ikutlah menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Selesai. Nggak ada itu tumbal-tumbal digantung di pohon, di pantai, ditombak apa. Umat kampret. Nggak punya otak. Masya Allah. Jangan ganggu iman orang dong. Dia kan membunuh anak orang terkutuk biar terhapus dosanya. Nggak boleh dihalangi dong. Urusannya dia lah ikrah fiddin. Kita hanya ditanya, tapi ngeyel yang bertanya ya sedikit dikasih nutrisi dong. Iya Vitamin juga. otak. Tapi kalau ini banyak kisah 4, 11, 12 itu batu beneran itu ya? Kisah 11, kisah Mati 4. bija. Kisah 4, 11, 12 itu Tuhannya batu beneran ya? Kayaknya sih bang, karena di Lukas 2 itu kan ada betul, dipotong ujungnya. Oh iya. Berarti Tapi ada saya- sakernya kan? Tapi saya bacain deh nggak apa-apa deh. Oh, iya, Tahu nih batu beneran apa enggak nih? Yesus adalah batu Pondasi kapang. yang dibuang oleh yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. kalau tukang bangunan itu berkaitan dengan batu pondasi. La haula wala quwata illa billah. Berarti yang menebus dosa mereka di atas pohon itu adalah batu pondasi kan gitu. Iya. Batu apa yang berhubungan dengan tukang bangunan? Pondasi lah. Ah, batu merah. Apalagi? Batu kali. Batu sungai, batu kali, apalagi? Batu gunung. Batu karang, Batu Nah, batu karang. gunung. Iya. Berarti yang nebus mereka di atas pohon adalah batu Batu kalang. batu yang ditinggal tukang bangunan gitu. Ada misalnya manusia plastik. Tiga-tiga dibaca dong. Kan kenapa lagi dia nih? Lagi haid dia. Oh masuk Islam tapi dihalangi sama kekufuran. Susah dia. Masya Allah. Kalau di Mazmur 83 Banyuma gimana itu? Benar nggak tuh? Mazmur 83. 18:3, 18:3. Oh 18:3. Itu benar juga itu Bang Andi. Saya bacain ya. Boleh. Ya. Wah, Ya tidak. Tuhan, bukit batuku. Tuhannya bukit batu. Aduh. Katanya kan mau mengartikan apa adanya, nggak perlu tafsiran. Ya udah, ikuti aja. Masya Allah. Sakit kepala aku.
Tuhanku Gurunda, bukit batuku. Gurunda sakit rahang saya Gurunda. Tuhanku bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuhanku gunung batuku, tempat aku berlindung. Wih, Tuhannya gunung batu. Naik ke gunung batu. Siapa suruh lo nggak mau menafsir? Masih mau rasa ketumbok. Tuhanmu batu loh itu buset. Nih suruh kau mencari dongo. Jadi nanti Banyuma perumahan itu hati-hati itu tukang kasih tahu hati-hati itu bukan Tuhannya orang itu loh, itu batu beneran loh. Ya. Al-Furqan 6 dan 7. Apa sih? Iya. Ini lagi nih. Sudah 40 kali dia. Atau biar naikkan, Bang. Enggak apa-apa, naikkan Ya, aja. naikin aja. Dinaikkan. Naik, Bang. Naikkan dulu. Dia mau mengajar kita Al-Furqan. Ya, kita belajar sama dia Al-Qur'an ya. Dintar Dian sepergi ya? Dewan Wahyu buat permintaan lagi. Kita butuh hiburan lah, silakan suruh naik. Aku butuh Ya, hiburan. naik Bang. Ajari kami Al-Qur'an, Bang. Naiklah Dewan Wahyu, jangan kau merajuk. Naiklah menjelaskan Tuhanku bukit batuku atau Yesus adalah batu. Nah, bro, itu ada Yesus adalah batu. Yesus batu beneran ya? Tendang. Memang 1-2 kata ditendang. Itu Tuhanmu batu beneran ya? Iya bang, gimana bang? Oh iya katanya.